Semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indrawati Brutu. Saya salah satu mahasiswi dari STKIP Bina Bangsa GED Sempena Banda Aceh. Saya angkatan A tahun 2019 prodi PhD. Sekarang saya sudah masuk semester 2. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan lingkungan dan pengertian pendekatan lingkungan, langkah-langkah pendekatan lingkungan beserta dampak negatif dari pendekatan lingkungan tersebut. Di sini saya akan membahas tentang pengertian lingkungan. Pengertian lingkungan adalah pendekatan lingkungan bisa disebut alam tekambang, merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk keterlibatan peserta didik atau siswa melalui pendayungan sebagai sumber belajar. Pendekatan ini berasumsi bahwa kegiatan pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik atau siswa jika yang dipelajari ada hubungannya dengan lingkungan kehidupan dan berfaedah bagi lingkungannya. Pendekatan lingkungan suatu strategi pembelajaran memanfaatkan lingkungan sebagai belajar dan sumber belajar siswa atau peserta didik, baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian pendekatan lingkungan. Sekarang kita membahas tentang langkah-langkah pendekatan lingkungan. 1. Langkah-langkah pendekatan lingkungan yaitu sebagai berikut. 1. Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan keterampilan barunya atau bakat-bakat barunya yang ia miliki. Ia akan berani mengembangkan bakat yang ia miliki tanpa ada rasa ragu karena sudah terbiasa dengan lingkungan yang ia dapati atau ia jumpai. Kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Nah, dia melaksanakan semua inquiry untuk semua topik yang ada di lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Nah, mengembangkan sifat ingin tahu siswa atau anak didik ingin bertanya, seperti bertanya akan kurang mengerti di saat guru mengajukan pertanyaan, seperti setelah menjelaskan beberapa topik dari pembelajaran dan guru menanyakan kembali apakah siswa sudah mengerti dan siswa tersebut sudah memberanikan diri untuk mengangkat tangan dan bertanya. Keempat, menghadirkan model sebagai contoh belajar. Maksudnya menghadirkan model contoh sebagai belajar seperti media yang digunakan untuk proses belajar supaya siswa lebih menarik dalam proses belajar tersebut. Berikutnya, melakukan refleksi di akhir pertemuan belajar, seperti sehabis proses belajar mengajar selesai, guru mengajukan pertanyaan dan sesudah mengajukan pertanyaan siswa menjawab, terus merapikan buku-buku dan diakhiri dengan menyanyi dan disiapkan oleh ketua kelas atau lain sebagainya. Nah, berikutnya, melakukan penilaian yang sederhana dengan melakukan berbagai cara. Contohnya, di dalam ruangan guru harus melakukan tanya jawab
setelah selesai menjelaskan materi di dalam ruangan. Nah, di sini ada kelebihan pendekatan lingkungan. Yang pertama, menghemat biaya karena kita telah memanfaatkan benda-benda yang telah ada di lingkungan kita. Yang kedua, praktis dan mudah dilakukan, tidak melakukan peralatan khusus seperti listrik, elektronik, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, memberikan pengalaman yang real kepada anak didik, pelajaran lebih mudah untuk dipahami. Yang berikutnya, karena benda-benda tersebut berasal dari lingkungan anak didik, maka benda-benda tersebut akan lebih sesuai dengan kreativitas dan kebutuhan peserta didik atau siswa. Dan di sini ada juga kelemahan pendekatan lingkungan. Kelemahannya ialah di dalam penilaian informasi atau materi di dalam kelas didasarkan pada kebutuhan siswa atau peserta didik, padahal kebutuhan siswa itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda sehingga guru akan kesulitan untuk mengatasinya. Kedua, tidak ekstrem karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses belajar mengajar. Yang berikutnya, tidak semua siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan pengembangan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan pendekatan lingkungan tersebut. Berikutnya, kemampuan yang didapat oleh anak didik akan berbeda-beda karena atau tidak sesuai. Nah, sekian dari pembahasan dari saya, pengertian pendekatan lingkungan. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Selamat pagi, terima kasih banyak. Salam sejahtera bagi kita semua.